Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Halim. Sebelum saya masuk ke materinya, izinkan saya berterima kasih atas Bapak Abdul Rojak Nasution selaku dosen dalam hukum perdagangan internasional. Dengan ini saya akan membahas tentang persengketaan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam ekspor udang ke Amerika Serikat. Pada tahun 2012, Indonesia dan Amerika Serikat mengalami persengketaan perdagangan udang Indonesia ke Amerika Serikat, yaitu berbentuk tudingan bahwa Indonesia telah memberikan subsidi terhadap udang beku yang diekspor ke Amerika Serikat, sehingga membuat produk udang Indonesia lebih murah dibandingkan udang domestik Amerika Serikat. Harga udang Indonesia berkisar pada 25.000 per kilo, sedangkan udang domestik Amerika Serikat berkisar pada 8 US dollar. Dan di pihak Amerika Serikat merasa tidak mendapatkan keadilan dalam perdagangan udang tersebut karena bisa mengancam industri udang domestiknya. Pihak yang melakukan protes tersebut ialah para produsen udang domestik Amerika Serikat yang tergabung dalam Coalition of Gulf Shrimp Industries, bisa juga dengan singkat COGSI. COGSI sendiri adalah asosiasi produsen udang domestik di Amerika Serikat yang membentuk suatu koalisi yang mewakili industri di seluruh negara pesisir Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, dan North Carolina dan Texas. COGSI dibentuk khusus untuk memberikan petisi yang diajukan ke pemerintah Amerika Serikat, yaitu US International Trade Commission dan US Department of Commerce, untuk melakukan investigasi pengenaan countervailing duties atas impor frozen Guam Shrimp, yang bisa juga dijelaskan dengan udang jenis air hangat beku. Pada tanggal 28 Desember 2012, investigasi pengenaan CVD atas suatu produk ekspor yang disubsidi adalah suatu hal yang bisa dilakukan setiap negara-negara anggota WTO. Tuduhan juga pengenaan CVD yang dilakukan dimaksudkan untuk mengganti kerugian akibat adanya subsidi dari pemerintah Indonesia. Namun, dari segala tuduhan tersebut, pihak Indonesia memiliki pembelaan atas tuduhan tersebut. Karena tuduhan memberatkan Indonesia, pemerintah Indonesia melakukan suatu upaya agar dapat lepas dari sanksi yang ditujukan kepada Indonesia. Adapun pembelaan pemerintah Indonesia terhadap tuduhan subsidi oleh Asosiasi Udang Domestik di Amerika Serikat, yang dimana investigasi yang dilakukan suatu hal yang wajar sebelum melakukan suatu pembuktian. Namun, yang memberatkan pemerintah Indonesia adalah jika dalam proses investigasi tersebut bisa mempengaruhi ketahanan pangan nasional dan mengatur produksi udang di Indonesia. Di dalam menyikapi tuduhan tersebut, pemerintah Indonesia melakukan upaya agar terlepas dari tuduhan yang dilayangkan terhadap pemerintah Indonesia. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, tuduhan tersebut berupa subsidi yang diberikan melalui pemberian kredit ekspor, asuransi ekspor, insentif pajak, dan bea masuk atas barang modal yang dilakukan untuk ekspor ke Amerika Serikat, serta pembebasan pajak pertambahan nilai atas barang modal yang digunakan untuk ekspor. Program yang digawangi Kementerian Kelautan dan Perikanan memang setiap tahun menggelontorkan dana untuk memperdayakan masyarakat yang membudidayakan udang. Namun, hal memperdayakan itu bertujuan untuk ketahanan pangan nasional, bukan untuk hal komersial. Seperti yang sudah dituduhkan sebelumnya, yaitu memberikan subsidi kepada para eksportir. Cara budidaya ini berpengaruh terhadap banyaknya jumlah udang yang dihasilkan pada saat panen tiba, dan berpengaruh juga terhadap ekspor udang di Indonesia di pasar internasional. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, saat ini Indonesia memiliki area pertambakan seluas 1,2 juta dengan potensi efektif untuk budidaya udang kurang lebih 773.000. Adapun juga penyelesaian persengketaan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam ekspor udang ke Amerika Serikat. Sengketa dapat muncul ketika suatu negara menetapkan suatu kebijakan perdagangan tertentu yang bertentangan dengan komitmen di WTO, atau mengambil kebijakan kemudian merugikan negara lain. Selain negara yang paling dirugikan oleh kebijakan tersebut, negara ketiga yang tertarik pada kasus tersebut dapat mengemukakan
keinginannya untuk menjadi pihak ketiga dan mendapat hak-hak tertentu selama berlangsungnya proses penyelesaian sengketa. Di dalam WTO, penyelesaian sengketa menjadi tanggung jawab Badan Penyelesaian Sengketa, yang merupakan penjelaman dari Dewan Umum dan juga bisa dikatakan dengan General Council atau GC. DCB adalah satu-satunya badan yang memiliki otoritas membentuk panel yang terdiri dari para ahli yang bertugas menelaah kasus. DCB dapat juga menerima atau menolak keputusan panel yang keputusan pada tingkat banding. DCB memonitorkan pelaksanaan putusan-putusan dan rekomendasi serta memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mengesahkan retaliasi jika suatu negara tidak mematuhi suatu putusan. Meskipun banyak produser WTO yang mirip dengan pengadilan, negara-negara anggotanya bersengketa tetap diarahkan untuk melakukan perundingan dan menyelesaikan masalah mereka sendiri sebelum terbentuknya panel. Oleh karena itu, tahap pertama yang dilakukan adalah konsultasi antar pemerintah yang terlibat dalam suatu kasus sebelum ke tahap penyelesaian melalui WTO. Dalam kasus persengketaan yang terjadi antara Indonesia dan Amerika Serikat, penyelesaian yang dilakukan kedua negara adalah secara bilateral. Kasus ini belum sampai ke tahap penyelesaian oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Persengketaan permasalahan subsidi udang ini masih bisa diselesaikan secara bilateral. Dan dalam aturan subsidi oleh WTO, setiap negara termasuk Indonesia berhak melakukan tuduhan, baik itu subsidi maupun dumping, dan safeguard, kepada negara atau perusahaan pengekspor. Namun, dalam GATT Agreement, menghendaki para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui konsultasi secara bilateral. Mereka disyaratkan untuk memberikan pertimbangan simpatik terhadap setiap sengketa mengenai segala sesuatu hal yang menyangkut pelaksanaan GATT. Dan juga Indonesia terbebas dari tuduhan subsidi, yang dimana dari segala tuduhan yang dilayangkan kepada pemerintah Indonesia melalui investigasi yang telah dilakukan dan upaya-upaya diplomasi perdagangan yang dilakukan. Akhirnya Indonesia berhasil membuktikan produk udangnya bebas dari tuduhan subsidi tersebut. US Department of Commerce pada tanggal 13 Agustus 2013 telah mengumumkan hasil final determination untuk CVD udang dari 7 negara, di mana negara tersebut ada RRT, India, Malaysia, Vietnam, Thailand, Ekuador, dan Indonesia. Final determination yang diumumkan oleh USDOC tersebut memutuskan hasil negatif countervailing duty terhadap impor udang asal Indonesia, di mana aturan final subsidi rate yang dikenakan adalah di bawah 2% atau de minimis terhadap PT Sentral Pertiwi Bahari dan PT First Marine Seafoods, masing-masing sebesar 0,2%, 23%, dan 0,27%. Seperti yang sudah diketahui, Indonesia adalah negara yang masuk ke dalam negara berkembang di dalam WTO. CCM Agreement menjelaskan investigasi terhadap negara berkembang yang terkena tuduhan subsidi harus dihentikan apabila level keseluruhan dari subsidi tidak melampaui 2%. Dan jika saya adalah hakim WTO, saya akan memberikan sebuah keputusan dan di mana tuduhan pemberian subsidi oleh pihak produsen udang di Amerika Serikat yang tergabung ke dalam koalisi yaitu COGCI yang merasa mengalami tindakan unfair merupakan tindakan yang keliru yang dapat mengganggu perdagangan khususnya komoditas udang di antara Amerika Serikat dan Indonesia dan juga negara-negara lain yang tertuduh. Karena tidak hanya merugikan pihak produsen udang di Indonesia, tetapi juga merugikan para konsumen Amerika Serikat yang membutuhkan pasokan udang. Amerika Serikat tidak bisa mencukupi kebutuhan udang dalam negeri jika hanya mengharapkan produksi udang domestik karena tidak bisa mencukupi kebutuhan keseluruhan udang di dalam negerinya. Oleh karena itu, dibutuhkan pasokan udang dari luar negeri. Dari awal juga, tuduhan subsidi yang dilayangkan oleh pihak Amerika Serikat, pemerintah Indonesia sudah membantah bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan tidak adil bagi perdagangan bebas yang sudah ada di memberatkan pihak Indonesia. Seperti yang sudah diketahui, bahwa peran pemerintah Indonesia di dalam bidang perikanan khususnya udang adalah bukan memberikan bantuan seperti subsidi yang bertujuan untuk menekan harga udang Indonesia menjadi lebih murah di pasar internasional.
tetapi bantuan yang diberikan pemerintah Indonesia adalah untuk memperdayakan para pelayan dan petambak yang ada di Indonesia menjadi lebih sejahtera, serta menurunkan angka pengangguran di Indonesia untuk memberantas tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia dengan membuka lapangan kerja di Indonesia. Baiklah, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Jika memang ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.